Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali masih di dalam pembahasan bagian dari mad far'i. Kali ini insya Allah saya akan membahas bagian dari mad far'i yang kedua, yaitu mad far'i jaiz munfasil. Kedua ya. Jika di video sebelumnya saya sudah membahas mad far'i wajib muttasil, kali ini saya ingin membahas mad far'i jaiz munfasil. Baik, saya ingatkan kembali bagi yang sudah melihat di video saya sebelumnya, kenapa dikatakan mad? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kita dikatakan mad? Artinya mad itu adalah apa? Huruf pemanjang. Ada berapakah huruf pemanjang itu? Ada 3 ya. Apa? Wawu, alif, dan juga iya. Wawu sebelumnya harus apa? Dhammah. Alif sebelumnya harus fathah. Iya sebelumnya harus kasrah. Wawunya harus sukun, alif sukun, ya juga sukun. Kemudian kenapa kita diberi nama far'i? Ada yang masih ingat? Kenapa kita diberi nama far'i? Karena sesudahnya huruf mad itu menghadapi sebab, baik sebab hamzah ataupun sebab sukun. Nah, sekarang kenapa dikatakan dengan jaiz? Nah, baru kalau ini jaiz belum diterangkan ya. Nah, kali ini saya ingin membahas yang jaiz munfasil. Apa sih definisi dari jaiz? Definisi dari jaiz itu adalah lijawazil wajhain. Lijawazil wajhain. Wajhain. Jadi ini artinya wenang. Wajhain itu adalah dua pendapat ulama. Maksudnya dua pendapat ulama itu adalah di dalam memanjangkan di dalam mad jaiz itu banyak sekali perbedaan pendapat ulama di dalam tata cara pembacaannya. Tetapi karena kita sehari-hari membaca riwayat Hafiz dari Imam Asim, maka mad jaiz munfasil itu adalah cara pembacaannya 5 harokat. Sekali lagi, di dalam mad far'i jaiz munfasil itu memanjangkannya 5 harokat. Jika membacanya kita tahqiqkan, artinya secara pelan gitu ya kita membacanya. Nah, sedangkan apa sih yang dinamakan dengan munfasil? Definisi dari munfasil itu adalah lil infisali baina harfin maddin wasabab wa huwa al-hamzah bikilmataini. Jika di mad wajib fikil matin wahidatin, kalau ini bikil mata ini ya, bikil mata ini. Apa sih artinya dari lil infisali ini? Lil infisali itu artinya adalah terpisah. Infisal itu adalah terpisah ya, terpisah. Baina itu antara harfin maddin itu adalah huruf mad, wasabab wa wal hamzah itu adalah sebab hamzah, bikil mata ini itu artinya adalah 2 kalimah. Jadi kalau kita satukan adalah terpisahnya antara huruf mad dengan sebab hamzah di dalam 2 kalimat. Itu artinya. Contoh biar lebih jelas. Wa ma unzila. Mana yang menjadikan contoh? Nah ini ya, coba kita perhatikan. Kan ini saya sedang menerangkan huruf mad. Huruf mad itu adalah huruf pemanjang. Coba kita perhatikan, di dalam lafaz wa ma unzila ada huruf madnya tidak? Coba diperhatikan yang ada di rumah. Ada tidak huruf madnya? Ada? Ada ya? Apa coba? Apa huruf madnya? Ini ya, ini huruf madnya tuh alif.
Ini yang menjadikan contoh huruf madnya alif. Ada tidak alif? Ada ya. Sebelumnya alif itu disyaratkan harus berharokat apa? Fathah. Ini berharokat apa? Fathah. Jadi ini yang menjadikan contoh. Ini ya. Alif sebelumnya ada harokat fathah. Alif sukun sebelumnya ada harokat fathah. Cuman terkadang di Al-Quran kalau alif itu jarang ditulis sukunnya ya. Kita tulis saja deh biar paham. Nah, lafaz wama cara membacanya kita bagaimanakan? Kita jawab panjangkan. Kenapa kita panjangkan? Kita jawab seperti ini. Karena mim diberi harokat fathah menghadapi huruf mad alif. Berapa harokatkah kita memanjangkannya? Berapa harokat tadi? 5 harokat. Jadi begini cara membacanya. Wama unzila. Seperti itu ya. Mengapa kita panjangkan 5 harokat? Maka kita jawabnya karena kita masukkan atau karena kita hukumi mad far'i. Ini dulu, jangan dulu ke sini. Karena kita hukumi mad far'i. Maka saya berkata kembali, kenapa ini dihukumi mad far'i? Dikarenakan sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Ini huruf mad. Ini sesudahnya huruf mad ya. Karena sesudahnya huruf mad menghadapi sebab. Adakah yang masih ingat sebab itu ada berapa? Di video saya sebelumnya pernah diterangkan. Ya, sebab itu terbagi menjadi 2 ya. Sebab apa? Sebab hamzah dan juga sebab sukun. Coba kita perhatikan di sini. Ini sebabnya sebab apa? Sebab hamzah atau sebab sukun? Sukunnya nggak ada, hamzahnya juga nggak ada. Saya tulis deh hamzah biar nggak bingung. Nah, hamzahnya kecil. Coba di sini berarti sebab apa? Sebab hamzah ataupun sebab sukun? Nah, ini ada hamzah. Berarti ini sebabnya sebab apa? Sebab hamzah. Hamzah itu kan terbagi 2. Ada yang kumpul di dalam satu kalimat, ada yang pisah di dalam 2 kalimat. Kira-kira ini sebabnya itu dengan huruf madnya itu kumpul atau pisah di dalam 2 kalimat. Ini lil infisali, pisah antara huruf mad dengan sebab hamzah. Pisah, ini huruf madnya, ini sebab hamzahnya, pisah. Wama kata yang pertama atau kalimat yang pertama, unzila adalah kalimat yang kedua ataupun kata yang kedua. Wama unzila, dengan sesuatu unzila yang diturunkan. Berarti beda, ada 2 kata. Kata yang pertama wama, kata yang kedua adalah unzila, berarti berpisah. Sebabnya sebab apa? Sebab hamzah kumpul atau pisah? Berarti sebabnya sebab hamzah pisah 2 kalimat. Oleh karena itu maka ini dikatakan apa? Mad far'i jaiz munfasil. Seperti itu. Jika di video saya sebelumnya mad far'i wajib muttasil itu kumpul di dalam satu kalimat, misalkan ulaika, ulaika ya, ataupun nisaa, ini kumpul di dalam satu kalimat. Hamzah dengan alif dengan hamzahnya itu kumpul di dalam satu kata. Nisa itu artinya perempuan. Kumpul, jika kalau hamzahnya hilang artinya bukan perempuan kembali ya. Jadi ini kumpul. Nah, kalau ini mah pisah. Wama kalimat pertama, unzila adalah kalimat yang kedua. Aduh, kok saya bingung ya, karena saya nggak bisa artinya saya nggak mengetahui apa artinya ini dari nisa, apa artinya ini dari wama unzila, sehingga saya tidak mengetahui apakah ini yang kumpul ataupun yang pisah. Karena kalau saya perhatikan di dalam Al-Quran, sebetulnya di dalam mad far'i jaiz munfasil itu jarang sekali ada penulisan hamzah yang terlihat. Biasanya seperti ini aja menulisnya, nggak pakai hamzah. Berbeda kalau dengan mad far'i wajib muttasil, sangat jelas sekali terlihat ada hamzahnya.
Tapi kalau di dalam mad far'i jaiz munfasil jarang sekali kalau saya perhatikan ada hamzah yang tertulis. Sehingga bagi kita yang awamul mu'minin yang tidak terlalu paham, sehingga kita bisa mengetahui oh kalau ini nampak ada hamzahnya terlihat berarti ini adalah mad far'i wajib mutasil. Tetapi kalau ini tidak nampak terlihat ada hamzahnya berarti ini adalah mad far'i jaiz munfasil. Kalau kita ingin mengetahui perbedaan dari mad tabi'i dengan mad far'i, ini nih tandanya kalau di Al-Quran. Nah, ada tanda ini nih. Nah, seperti ini ya, seperti bendera ini tuh. Ini adalah tanda pembeda di dalam Al-Quran. Kalau ini adalah tanda dari mad far'i. Artinya ini cara pembacaannya bukan mad tabi'i, tetapi mad far'i. Kalau ada tanda seperti ini. Seperti ini. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Walaupun saya sedikit di dalam penjelasannya. Baik, sekali lagi saya tanya, mudah-mudahan dimanapun bisa menjawab. Lafadz wama, bagaimana cara membacanya? Ya, kita panjangkan. Kenapa kita panjangkan? Ada yang masih ingat? Mim diberi harkat apa ini? Fathah, ya. Kemudian menghadapi apa ini? Mad alif. Kenapa kita panjangkan 5 harakat? Ke sini dulu. Apa? Karena kita diberi hukum mad far'i. Kenapa diberi hukum mad far'i? Baik, siapa yang masih ingat? Ya, dikarenakan sesudahnya huruf mad menghadapi apa ini? Sebab. Tadi sebab itu ada berapa? Ya, betul, 2. Ada sebab apa saja? Hamzah dan juga sukun. Di sini sebabnya sebab apa? Hamzah apa sukun? Hamzah, ya betul. Hamzahnya yang kumpul atau yang pisah? Ini pisah di dalam 2 kalimat. Sehingga ini diberi hukumnya apa? Mad far'i jaiz munfasil. Betul begitu ya. Apa yang namakan jaiz? Li jawazil wajhain. Sedangkan munfasil apa? Lil infisali bayna harfin maddin wasabab wahwal hamzati bikil mataini. Dikarenakan pisah antara huruf mad dengan sebab hamzah, pisah di dalam 2 kalimat. Seperti itu ya. Dan kaidah di dalam Tuhfatul Athfal dikatakan wajaizun madun wa qasrun infusil kulum bikil matin wa hadza munfasil. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.